katanya tukang singkong. Ya mau sampai mati juga pasti akan salah di depan Michelle. Jadi aku harus apa? Aku harus ngapain? Karena tanya Michelle aku juga bingung kenapa jadi viral lagi begini gitu. Tapi berarti Kak Arya belum ketemu sama Michelle ya? Udah ketemu Dan tanggapannya Cici gimana? Enak sama Alia. Ditegur, melengos. Tapi Kak Arya sendiri ada niatan buat mendekatkan diri ke Cici Michelle nggak sih Kak? Kalau pribadi aku sih, aku nggak terlalu pengen deket banget atau enggak juga ya. Itu kan kembalikan kepada Michelle-nya. Kayak maunya aku sih ya aku rangkul semuanya dari Hazel. Sayang lah dia. Yang lainnya kalau bisa Michelle nih, aku cuma titip pesan. Kalau bisa jangan jauhin mami gitu. Pulang ke rumah. Sering deket sama mami. Jangan tidur di rumah. Sering sharing, jadikan mami teman hidup, teman curhat, apapun gimana pun tetap orang tua, salah pun benernya kita harus berbakti sama orang tua. Respon gitu, dari Michelle sendiri apa sih? Respon maksudnya? Kemarin kan udah ngobrol kayak gitu sama Michelle, terus tanggapan dia seperti apa? Oh enggak, ini aku menyampaikan sesuatu aja di wawancara, ya gitu. Ada kendala juga, dia nggak bisa ngomong Michelle karena bisa bahasa Inggris. Dia kan nggak ngerti bahasa Inggris. Di situ juga Enggak, jadi artinya kendala. itu satu, ya kedua juga aku nggak pernah komunikasi. Belum Ketemu, pernah sampai iya, sekarang. cuma ketemu doang, papasan, salaman. Nggak ada sekali. percakapan. Nggak ada percakapan, ngobrol nggak ada. Tapi kalau dari Kevin kan dengar bisa maksudnya penolakan yang dari kata-katanya yang paling menegaskan bahwa dia tuh nggak suka, ada gak sih? Ya kata-katanya kalau misalkan kalau di kamera manis, cuma kalau sama aku ketus ngomongnya, aku sering nangis, bisa tuh sering gak sopan. Aku nggak mau cerita sini, aku nggak mau nangis di sini. Cuma intinya ya menurut cerita misalkan mami yang nggak benar, yang selalu beredar aku yang salah. Jadi ya gimana ya, sejak kejadian yang masalah kemarin itu Michelle terjadi tragedi di Michelle, ya salah siapa dong? Ya maksudnya aku bukan Tuhan yang bisa jaga anakku 24 jam. Akhirnya aku juga nggak ada di lokasi, aku juga bukan Tuhan. Sekarang mau cerai, aku nggak pernah niat menceraikan karena di agama Kristen dulu kan nggak boleh bercerai. Cuma kan sekarang aku juga udah capek dengan hubunganku juga udah nggak sehat sama anak-anakku itu. Ya aku sayang agamaku, cuma aku salahnya ketemu kamu. Jadi kamu yang salah dari semua ini. Tapi secara general keluarga besar gimana? Keluarga besar selain Atau saudara-saudara Kapingkan? Kalau keluarganya Arya banyak yang setuju karena biasanya lihat di TV, sekarang jadi adik ipar. Sayang sama aku karena aku kan orangnya sederhana. Aku sayang sama keluarga, sayang banget. Mamanya tuh aku cium tiap hari, anaknya. Mereka nggak nyangka kalau aku sebaik itu. Tapi keluarga yang lain, aku nggak bilang keluargaku dukung, malah mereka juga pada datang. Cuma ada beberapa pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini bahwa adalah yang mencibir, yang membuat aku sering nangis setiap malam. Kok memandang Arya kok gitu, kayak jijik, kayak ngomongnya tuh sakit loh. Arya kan juga makan nasi, ya Arya juga punya pendapatan loh, gini-gini tuh aku juga ngerti apa makanya kita kebanyakan dengar orang katanya tukang siung ini, tukang siung juga punya omset. Ya, intinya nggak ada lah kita memandang orang dari harta, dari uang. Cuma ada sekarang juga dia juga lucunya, dia baru tahu kalau dia tuh punya pekerjaan yang belum digali uangnya agak banyak. Itu dia kenal aku, baru dia tahu oh ternyata pekerjaan yang ini ternyata uangnya bisa banyak. Nah itu juga mujizat, dia ketemu aku tiba-tiba dia dapat kerjaan yang uangnya banyak. Kapingkan sendiri cara deketin ke anaknya Kak Arya gimana Kak? Cara Kapingkan ngeraih hatinya Ya, anak? aku nggak berusaha ngeraih, cuma aku natural aja. Aku memang sayang, ya aku mencoba ngedeketin. Ya aku suka ngajak ngomong gitu, mamanya baik ya gitu. Nah, aku juga baik loh. Terus ya kamu jangan anggap aku orang lainnya. Kalau aku baru belajar, ngajarin ya, yang rendah aja sama anaknya. Biar anaknya juga kan ini siapa gitu. Tapi justru kebalikannya, anaknya tuh sering aku, mami kesini bilang Dedi bohong aja, mami bilang Dedi
mami ketemu siapa kayak gitu. Oh jadi anaknya Umur lucu. berapa, Kak? Anaknya umur 8. Terus aku bilang kayak, kok kenapa kamu bisa sayang mami? Karena mami baik dan cantik. Aku nangis gitu. Tapi aku bilang, aku justru ngedeketin kamu sempet minder, takutnya kamu nggak suka sama aku. Enggak, aku suka banget. Jadi kita emang ya mungkin dia jalannya anaknya lebih deket ke aku, deket banget. Nextnya akan tinggal bareng kalian atau Emang udah bareng. di Sepatan berarti? Dari pacaran kita udah suka nginep-nginep kan anaknya. Jadi emang menyatu lah anaknya, aku sama mamanya udah sangat-sangat dekat. Tapi Keluarga besar kakak sama keluarga besar Arya udah ketemu. Dia nikahan doang. Tapi keluarga aku mendukung. Maksudnya datang hebat, bisa datang. sorry Kak Pinkan, tentang pernikahan lagi nih, digelarnya secara muslim, apakah itu menegaskan Kak Pinkan mu'alaf atau gimana Kak Pinkan? Aku sih nggak mau bicara spesifik tentang agama karena kan sensitif. Ya, intinya kita nikah secara Jadi kita menikah secara muslim. Dan kalau mau nikah kan harus dimualafin dulu. Terus kayak dengar salah satu alasan Arya itu harus Kak Pinkan harus muslim dulu. Iya, intinya kita nikah secara Islam. Tadi Lalu bisa. kita mau nikah di luar negeri, cuma kebelet nikah. Jadi akunya udah nggak tahan. Nggak bisa lah kalau nggak nikah, kita nggak bisa dong pegangan tangan tiap hari. Nanti ada setan lewat, hamil duluan. Ya, kan aku Lewat bilang 3 bulan. ya, daripada Daripada mendingan belendung, kita nikah dulu deh secara Islam, tapi harus lagian kan mualaf kita dulu. udah saling mencintai. Udah gitu. Dia ngomongnya gitu, tapi ya versi aku agama tuh nggak perlu diomongin, intinya nikahnya itu cepat. Dan aku dimualafin dulu, dan itu nggak bohongan, yang mualafin beneran. Dan menurut aku nggak penting banget sih untuk bicara ya meninggal juga sendiri-sendiri. Aku meninggal nggak bisa berhenti orang dia, gitu lagi. Ini kan masuk neraka, Arya tolong Arya, aku di neraka. Dan kita meninggal sendiri-sendiri, jadi kita tanggung jawab kenapa kita harus pakai baju warna itu. Kak kebelet nikah udah mau nambah momongan apa gimana nih? Iya, aku pengen nambah 20. Ya kan kita kan manusia, aku pengen kita melebur jadi satu terus banyak gitu. Jadi lucu kayak pas bunga gitu. Kak Pinkan sekarang 5 ya, Kak Arya 1 dan mau nambah 20. Ya itu ngomongnya doang, soalnya sekuatnya aja. Berapa? Honeymoon nih gimana, mau kemana Kak? Udah rencananya belum? Harusnya sih ya kita kan terserah aja, nanti gampang lah itu mah. Selama kita masih kerja kita bisa. Yang kita kan sekarang tahun baru nih, ada ini nggak? Ada rencana? Udah nggak keburu nih kita, kayaknya kita lagi fokus rumah kan yang di Sepatan, kan kita lagi nabung untuk rumah, karena kan rumah juga biaya. Maksudnya aku punya uang, tapi kan Arya sebagai cowok, kita berdua tuh orangnya nggak sama-sama nuntut, tapi sadar diri. Jadi Arya sadar diri sendiri, dulu gue aja yang bayar, tapi anyway juga uang makan lebih mahal bos dari uang rumah. Tiap hari nih paket banget bang. Jadi ya ini ya melebur jadi satu. Kita banyak persiapan untuk rumah baru kita yang di Sepatan. Kayak gitu. Jadi intinya tahun baru ini ya mungkin kita garden party aja di rumah aku yang di sendiri. Karena kita mau gelar nikahan kan 2 kali lagi. Ada pesta kebun, nanti kita undang wartawan, undang netizen semuanya. Insya Allah lagi ya, ini takut janji. Insya Allah kita garden party, semua boleh datang, netizen boleh datang. Nanti yang ketiga, pesta gedung yang ribuan orang itu boleh datang juga undangan. Insya Allah lagi. Oke, berarti yang sederhana kemarin tuh itu karena kebelet aja. Karena gitu. kebelet ya. Karena kan gak enak pacaran gelap-gelapan. Nanti kan mamanya bilang, kok sering di rumah Pinkan. Itu dulu kita nikah karena mamanya juga. Kok sering Arya di rumah Pinkan. Padahal Arya subuh udah pulang, tapi kan pikiran orang ngapain gitu. Kita padahal mah nge-live streaming, habis nge-live kita makan. Ada kita di McD loh sampai jam Kadang 3. di McD Sekarang sampai jam tanya 3. aja orang McD. Pulang dari McD kita pulang gitu. Pulang masing-masing, cuma kan namanya orang tua khawatir, kok jam 3 belum pulang. Karena mamanya ngomong gitu, jadi aku bilang udah nikah aja. Jadi kan mama bilang ini udah nikah. Nah itu salah satu. Dan juga aku kan emang pengen nikah. Udah kita ngapain, orang aku juga nikah di Amerika. Ini registrasi tinggal material aja. Habis itu tinggal urus gas, berarti kita bisa gas dong. Ya kita juga nggak tahu sih ada jalan itu. Tiba-tiba kayak berhikmat itu di otak. Oh kenapa nggak gini? Ada gas. Berarti sama papanya anak-anak udah resmi enggak ya Kak? Ya udah ada materai, dua-duanya tanda tangan boleh menikah lagi.
status cerai berarti semuanya udah di dokumen udah diurus dan lain-lain. Ya nggak mungkin lah aku nggak dapat tanda tangan mantan suami, ya bisa nuntut dong. Karena kan nggak bisa nuntut, karena kan udah salaman, udah beres lah Beres. masalah itu, Ya. rapi. Ya, Udah selesai bilang dah. ya.